ini adalah hari istimewa karena kita dapat berbakti secara khusus memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atau hari berdirinya gereja mula-mula. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari raya Pentakosta disebut juga hari raya 7 minggu dalam Keluaran 34 ayat 22. Disebut juga hari raya buah bungaran, Bilangan 28 ayat 26. Disebut hari ke-50 setelah Paskah, yakni umat Israel tiba di Sinai dan mendapatkan Taurat Tuhan. Keluaran pasal 19 ayat 1. Dan Pentakosta atau hari raya tersebut menjadi ketetapan untuk dirayakan setiap tahun. Dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13 adalah di mana ketika semua orang percaya, para murid dan kemungkinan besar menurut pasal 1 ayat 15 jumlah mereka adalah 120 murid. Mereka sedang berkumpul di satu tempat dan mereka menerima janji Tuhan, yakni Roh Kudus yang memenuhi dan memberikan kuasa untuk bersaksi. Sementara itu orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai tempat dikatakan dalam pasal 2 Kisah Para Rasul ayat 9 sampai 11, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta dan mereka menerima kesaksian para murid tentang apa? Yaitu tentang perbuatan besar yang telah dilakukan Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat dunia. Nah, Pentakosta adalah titik tolak pelayanan yang penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Jemaat Roma salah satunya adalah orang-orang yang datang ke Yerusalem pada waktu Pentakosta, dan jemaat Roma adalah bagian daripada karya Roh Kudus melalui Pentakosta tersebut. Oleh karena itu, jemaat di Roma selalu harus mengingat dan terus mengalami semangat Pentakosta melalui firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagian yang pertama adalah yang harus diingat, yang menjadi satu momentum yang indah ketika mereka merasakan kuasa Pentakosta dalam kehidupannya. Dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Ibu bapak, kerajinan artinya adalah dengan cepat atau dengan semangat. Gambaran yang positif adalah seperti Maria yang datang penuh semangat kepada Elisabet yang ada di Yehudia pada waktu itu dalam keadaan hamil. Lukas pasal 1 ayat 39. Kenapa Maria sekalipun kondisi hamil, ia penuh dengan semangat cepat datang mendatangi Elisabet saudaranya? Karena ada rasa kerinduan, ingin berbagi, ingin share. Ini adalah semangat atau kerajinan yang tidak kendor. Dalam hal yang negatif dilakukan oleh seorang yang bernama Herodias dan anaknya, mereka cepat-cepat meminta kepala Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Karena apa? Karena motivasi dendamnya. Karena Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis berkaitan perselingkuhannya, bahkan ia meninggalkan suaminya. Ia bersama dengan Herodes raja pada waktu itu. Nah, ini adalah hal yang negatif, tetapi yang saya tangkap adalah semangatnya itu loh. Keingintahuannya dan kerinduannya yang dalam itu yang tidak bisa terbendung. Itu yang harus dikerjakan oleh kita semua, yaitu kerajinan kita jangan pernah kendor. Mungkin kita yang dulu dikatakan seorang yang rajin, baik dalam ibadah, baik dalam pelayanan, tetapi karena satu hal, permasalahan mungkin diri kita atau orang lain ataupun situasi dan kondisi membuat kita kendor.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kerajinanmu kendor. Bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terobosan Pentakosta hari ini adalah dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya, hendaknya kata menyala-nyala itu adalah mendidih. Lawan kata daripada roh yang menyala-nyala adalah memadamkan roh. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan jangan pernah kita memadamkan roh. Dengan cara apa? Dengan ketika kita melakukan banyak hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sepertinya kita memadamkan roh dalam hati kita, dalam hidup kita. Tetapi hendaknya rohmu menyala-nyala. Kita terus melakukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya Roh Kudus yang menguasai, memimpin, mengatur setiap aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga tetap menyala-nyala, berkobar kasih kita, semangat kita sebagai pribadi Kristen. Menyala-nyala, mendidih, mengobarkan roh kita. Sehingga kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan mengikut Tuhan Yesus diperlukan roh yang menyala-nyala. Dari awal start sampai finish akhir. Seperti dikatakan contoh seorang Simeon yang sabar dan tekun menanti kedatangan Mesias sebelum ia meninggal. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Dikatakan ia walaupun sudah berusia tua tetapi dia tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Dia tetap bersemangat dalam Tuhan. Karena ia tahu bahwa semangat itu harus sampai akhir. Seperti Paulus yang telah mengakhiri garis finish 2 Timotius 4 ayat 7. Jadi perjalanan panjang kita diperlukan apa? Roh yang menyala-nyala, yang membakar semangat kita, yang membakar, mendidihkan roh kita sehingga sampai finish seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian seperti Polikarpus, seorang uskup yang ada di Semirna yang rela mati dibakar. Oleh karena apa? Oleh rohnya yang menyala-nyala. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bukan seperti orang Israel, di mana ketika Tuhan mengizinkan ada kelaparan, Tuhan izinkan kekurangan air, Tuhan izinkan berbagai-bagai tantangan yang ada. Ketika mereka sesungguhnya sudah disiapkan tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa Israel angkatan pertama, mereka yang keluar daripada tanah Mesir, tanah perbudakan, dikatakan gagal untuk masuk. Dan hanya 2 orang yang berhasil masuk angkatan pertama mereka, yaitu Kaleb dan Yosua. Oleh karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita sungguh-sungguh sampai akhir kehidupan kita. Bagian yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Menjadi hamba bukan menjadi pendeta saja, majelis atau pekerja gereja yang lain. Tetapi kata hamba menarik ibu bapak, dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Dulu kamu menjadi hamba dosa, sekarang kamu menjadi hamba Tuhan. Artinya apa? Setiap anak-anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang harus apa? Melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan untuk sementara waktu ketika kita senang, tetapi di sepanjang waktu sampai akhir hidup kita. Melayani Tuhan dengan dasar apa? Karena kita telah dikasihi, kita telah dipanggil dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Rom 1 ayat 6 sampai 7. Kita melayani Tuhan atas dasar apa? Karena kita telah menerima kemurahan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Kita melayani Tuhan atas dasar apa? Karena kita telah diperlengkapi dengan berbagai macam karunia roh. Rom 12 ayat 4 sampai 8. Oleh karena itu tidak ada alasan kita tidak melayani Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh. Sebutlah katakan ini seorang nama yang saya beri nama seorang yang bernama Johan. Ia adalah seorang Kristen yang memiliki keharmonisan dalam keluarga dan setia melayani Tuhan, khususnya
dalam bidang sekolah minggu. Nah, suatu saat ia mendapatkan tawaran jabatan yang baru dalam perusahaannya dengan gaji 2 kali lipat dan fasilitas mobil dan rumah baru, tetapi dengan syarat yaitu masuk kantor jam berapa saja dan lembur jika diminta bos. Tanpa pikir panjang, Johan ini menerima tawaran tersebut. Bulan pertama berjalan dengan baik, tetapi bulan berikutnya ia tidak ada waktu untuk keluarga. Karena apa? Ia sering lembur. Bahkan hari Minggu ia diminta bos untuk kerja di luar kota, sehingga ia meninggalkan ibadah, bahkan meninggalkan pelayanannya. Ia lelah setelah pulang kerja, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa, apalagi untuk membaca firman Tuhan. Keluarga merasa kecewa. Puji Tuhan, kenapa? Ia mulai sadar dan ia keluar dari jabatannya yang baru. Ia rela pada posisi yang semula agar ia ada waktu dengan keluarga dan Tuhan. Ia tidak mau menjadi hamba pekerjaan ataupun hamba uang. Ia mau menjadi hamba Tuhan. Ini adalah gambaran sekilas banyak orang atau mungkin di antara kita seperti itu, Ibu Bapak. Kiranya menyadarkan kita semua bahwa kita melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan. Apalagi kita disebut dengan hamba uang, tetapi kita adalah hambanya Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan Pentakosta hari ini biarlah membawa terobosan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita terus merasakan semangat Pentakosta. Dengan cara apa? Tetap menjaga dan memelihara kerajinan kita. Jangan pernah kendor, malas, apapun situasi dan kondisinya. Yang berikutnya adalah kita tetap menjaga dan memelihara Roh Kudus membakar hidup kita, agar roh kita terus mendidih, menyala-nyala sampai akhir hidup kita. Bukan hanya menyala di tengah jalan, tetapi terus menyala sampai hayat kita. Dan yang terakhir, kita tetap menjaga dan memelihara komitmen kita untuk terus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya peringatan Pentakosta hari ini sungguh membawa dampak dalam kehidupan kita. Dan biarlah komitmen ini bukan hanya untuk jemaat yang ada di Roma, tetapi menjadi komitmen kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersama-sama katakan, janganlah kerajinanku kendor dan biarlah rohku terus menyala-nyala. Mari kita katakan bersama-sama dan mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Selamat Hari Pentakosta, biarlah rohnya terus membara dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.